Oke, jadi sebenarnya gingivectomy itu materinya nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Kalau dilihat dari ini kan, kalau perio buku panduannya Karansa ya, di situ nggak terlalu banyak sebenarnya. Cuman untuk melakukan gingivectomy itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kayak di sini. Makanya di sini kita perlu refresh. Itu yang pertama itu anatomi normal jaringan periodontal, kemudian perawatan gingival enlargement, kemudian sequence dari perawatan periodontalnya. Itu perlu kita ketahui. Ini mungkin secara sekilas saja ya, karena anatomi periodontal itu sebenarnya nggak semudah ini dan nggak sesedikit ini, tapi banyak dan mendetail. Mungkin sebenarnya perlu kelas khusus untuk membahas tentang anatomi dari periodontal. Tapi untuk kali ini kita bahas sesimpel mungkin agar kita paham nanti pada saat melakukan gingivectomy. Jadi jaringan periodontal itu terbagi menjadi 4 struktur utama. Yang pertama itu tulang alveolar yang saya tunjuk. Kursor saya kelihatan kan ya? Terlihat, dokter. Oke. Jadi tulang alveolar ya, yang bentuknya kerucut ini yang warna putih. Ups. Ini yang putih yang kerucut ini. Kemudian ada sementum, dia itu lapisan terluar dari akar gigi ini ya. Kemudian ada ligamen periodontal, yaitu struktur yang mengisi antara sementum, tulang ini, tulang alveolar ya, tulang alveolar dan gigi. Jadi dia itu yang megangin giginya ini ke tulang alveolar. Kemudian yang merah ini gingiva. Jadi struktur gingiva ini juga mengelilingi gigi. Kemudian anatomi lagi yang penting itu di sini ada yang namanya sulcus gingiva. Bisa dilihat ya, yang saya tunjuk. Ini sulcus gingiva. Apa sih definisinya itu? Kalau dilihat dari gambar, dia batasnya apa nih? Batasnya enamel, kemudian margin gingiva, dan dasarnya itu adalah junctional epithelium. Jadi kalau misalkan kita rangkai, sulcus gingiva itu adalah jaringan berbentuk V yang dibatasi oleh enamel, margin gingiva, dan dengan dasar junctional epithelium. Kemudian epitel gingiva itu ada apa aja sih? Ada 3 ya. Jadi ada yang sulkular, kemudian oral, dia yang menghadap ke rongga mulutnya. Kemudian ada junctional epithelium. Oke, sesimpel itu. Kalau sekarang, nah sebenarnya untuk detailnya ada lagi nih bagian-bagiannya, tapi untuk sekarang itu dulu cukup sebenarnya. Lanjut. Nah, pocket. Pocket itu sebenarnya apa sih? Jadi secara definisi, dia itu adalah sulcus gingiva yang bertambah dalam karena proses patologis. Jadi kalau kursor saya ini yang sebelah kiri, ini sulcus, yang ini pocket. Jadi kedalaman sulcus kan normalnya itu 2-3 mili. Nah, karena dia bertambah dalam, maka kalau lebih dari 3 mili, sulcus tadi itu berubah definisinya menjadi pocket. Nah, bertambah dalamnya ini bisa jadi karena 3 hal. Yang pertama, margin gingiva ini dia bergerak ke koronal. Atau junctional epithelium ini yang saya tunjuk, dia bergerak ke arah apikal. Karena apa? Karena terjadinya kerusakan tulang alveolar. Atau bisa jadi kombinasi. Ada yang ditanyain dulu? Masalah pocket dan sulcus ini. Penting ya ini untuk bisa ngebedain mana pocket, mana sulcus. Kalau berdasarkan yang saya paparin, antara dasar pocket dan dasar sulcus itu sama atau beda? Ada yang bisa jawab nggak?
Nggak apa-apa, salah, it's okay. Karena masih belajar juga kan. Oke, ini saya lihat di chat, berbeda ya. Yang benar itu dia sama. Kenapa kok bisa sama? Lihat nih. Dasar dari sulcus gingiva kan junctional epithelium. Dia hanya bertambah dalam karena proses kerusakan tulang alveolar. Paham ya? Ada yang mau coba menyanggah? Ada yang masih belum paham? Tanya aja. Oke, saya anggap udah paham ya. Nanti kalau misalkan ada kepikiran lagi, oh saya mau nyanggah yang tadi dok, boleh. Lanjut ke klasifikasi pocket. Jadi pocket ini dibagi menjadi dua ya, berdasarkan morfologi dan berdasarkan jumlah permukaan gigi yang terlibat. Kalau berdasarkan morfologi, dia dibagi dua. Ada yang gingival pocket, atau yang biasa kita sebut false pocket. Ada yang periodontal pocket, atau yang kita sebut true pocket. Kenapa kok sih biasanya dibilang false pocket? Lihat yang gambar paling kiri. Kalau misalkan probe-nya masuk ke dalam pocket ini, kan ini margin gingivalnya bergerak ke koronal ya. Terus probe-nya masuk. Pasti kan dia akan lebih dari 3 mili kan. Tapi itu karena ini, pocket itu adalah terjadinya pocket itu karena ada kerusakan tulang alveolar. Jadi kalau misalkan dia tidak ada kerusakan tulang alveolar, maka tidak disebut dengan pocket. Makanya disebutnya false pocket kalau yang gingival pocket. Kalau yang periodontal pocket, kenapa dibilang true pocket? Karena dia ada kerusakan tulang. Oops, sorry. Jadi ini, yang tengah sama yang kanan, dia mengalami kerusakan tulang. Ya, jelas ya. Jadi yang beda itu ya. Kalau false pocket, dia tidak mengalami kerusakan tulang alveolar. Kalau yang true pocket, dia mengalami kerusakan tulang alveolar. Kemudian, ada yang namanya supraboni dan ada yang namanya infraboni. Bedanya apa? Kalau yang supraboni, lihat nih, gambar yang tengah. Dasar dari pocketnya ini ada di mana nih? Ada di atas dari puncak tulang alveolar. Ada di atas puncak tulang alveolar. Kalau yang infraboni, dia ada di bawah puncak tulang alveolar. Oke, satu itu ya. Posisi dari dasar pocketnya yang membedakan. Kedua, lihat kalau yang supraboni. Ini yang tengah supraboni ya, yang paling kanan infraboni. Bentuk dari resorpsi tulang alveolarnya. Dia horizontal. Kalau yang infraboni, dia bentuknya angular. Kemudian dilihat juga di sini namanya ada transseptal fiber. Jadi gingiva ini ada fiber-fibernya ya. Nah, ada transseptal fiber untuk yang supraboni dia bentuknya horizontal juga. Kalau yang infraboni dia bentuknya angular, ngikutin ini resorpsinya. Oke, ada yang ditanyain tentang ini dari morfologinya? Karena ini kalau belum paham, ini akan ngaruh di ininya, indikasi dari gingivektomi. Oke, saya rasa paham semua ya. Lanjut ke jumlah permukaan gigi yang terlibat. Kalau yang simple, gambar A ini,
dia cuma satu sisi aja yang terkena. Jadi dia antara dipilih aja salah satu bagian fasial atau bagian bukal atau bagian palatal saja atau bagian lingual saja gitu. Kalau yang compound dia lebih dari satu sisi. Kalau yang kompleks dia lebih dari satu sisi dan furkasinya sudah terkena. Ada yang tahu cara ngecek furkasi pakai alat apa? Betul, Farah UMS Probe Neighbors 100. Oke, kita lanjut ya. Oke, betul. Tata dari UMB juga betul. Neighbors.